dengan kata lain masih. Kemudian marilah kita mengucapkan banyak selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mohonkan kepada Tuhan, mudah-mudahan salam kesejahteraan itu diterima dan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Bapak Sekretaris Porcam Kota Payakumbuh yang kami hormati, Kapus Diklat beserta pelatih yang kami hormati, seterusnya kepada kakak-kakak pembina pramuka di Bujang masing-masing yang saya banggakan. Dari tempat ini saya sampaikan selamat datang di acara film ajar yang diselenggarakan pada hari ini sampai hari Minggu yang akan datang. Sebelum kita sampaikan apa itu film ajar, barangkali perlu sedikit kita ulas refleksi kegiatan-kegiatan kita ke belakang. Sebab kita lihat ada fenomena-fenomena penurunan minat anggota untuk mengikuti kegiatan pramuka. Seperti laporan dari Kapus Diklat tadi diumumkan pesertanya jumlahnya sekian, ternyata yang hadir di bawah itu. Kemarin juga kita mau melaksanakan KMD, kita kasih kuota sekian, alhamdulillah tidak terpenuhi, separuhnya tidak cukup. Ini fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Begitu juga kemarin instruktur muda juga tidak mencapai kuota yang kita inginkan. Bahkan ada suatu kegiatan kita dilaksanakan seperti ini, ada yang lari dari kegiatan. Dengan kata lain, meninggalkan tempat. Kenapa? Pramuka itu sebetulnya suka rela. Dia tidak dipaksa. Suka rela. Suka yang pertama. Kalau dia suka, tidak akan pernah kita lagi memaksa. Dia sudah suka dia. Karena sudah terpanggil hati nuraninya untuk mengikuti pramuka, tapi dia suka. Bayangkan pada kakak-kakak semua, kalau kita menyuruh orang yang dia tidak suka kegiatan itu, sudah seperti tadi, lari, tidak serius, dan lain sebagainya. Sudah pasti. Karena suka itu merekrutmen pramuka itu melalui sukarela itu. Nah, tapi kata orang ya juga, kalau suka itu bisa timbul kemudian karena terpaksa sudah mengikuti kegiatan beberapa kali, kita juga tidak apa-apa juga. Tapi pada intinya kegiatan pramuka itu harus suka. Dan setelah suka, apapun akan dikerjakan itu rela namanya. Kalau kami di pelatih, karena saya juga anggota pramuka dari SD, saya sekolah ST dulu, STM, sampai perguruan tinggi, dan akhirnya jadi guru. Jadi antara wakil ketua itu kakak-kakak, cuma saya yang jadi guru. Pada suatu saat saya dulu mewakili Kota
umumnya mereka itu pejabat, bahkan ada yang wakil wali kota. Mereka tanya, kebetulan saya satu kamar dengan wali kota Ambon. Dia tanya sama saya, Bapak dinasnya di mana sehari-hari? Kalau saya bilang guru, terlalu rendah kan guru cuma 3. Saya pikir, nah saya mewakili sekda aja. Saya bilang sekda, oh sekda Bapak ya. Jadi waktu itulah saya yang mengaku jadi sekda, rakernas di Cibubur waktu itu. Berduka sedikit ke Bapak demi kebaikan desa kita. Nah begitu sukanya saya sampai pensiun pun masih di kegiatan pramuka sampai ini. Seolah berakhir nanti tahun 2025. Ya Kak, saya mudah-mudahan berakhir. Ada yang lebih tua lagi dari saya, wakil ketua Bina Muda, sudah 70 tahun di umurnya, 73 lagi. Dan bahkan saya ada waktu kegiatan di Teluk Kelam, ketemu saya waktu itu masih muda, masih aktif. Ketemu sama orang ini udah putih rambutnya, kok masih kegiatan pramuka. Saya ikuti beliau itu. Lalu saya tanya, umurnya 83 tahun, orang pesisir selatan, masih berkegiatan pramuka, pakai seragam pramuka, pakai, dia itu sangat energi. Nah waktu itulah saya berkesimpulan bahwasanya pramuka itu membuat kita muda. Ya wajar orang itu dulu itu ngasih nama pramuka, raja budak karena ya itu kan pramuka. Kenapa? Teman-temannya silih berganti udah terus, ya kita pindah semuanya. Silih berganti, tiap tahun ganti, maksimal 3 tahun dia pindah itu, ganti yang baru. Ganti yang baru lagi. Begitu sepanjang tahun. Tanpa terasa kita masih muda. Tidak terasa kita jadi orang tua. Saya udah 65 tahun. Dulu saya bertugas di SMK Negeri 2 Payetmu. SMK 2 Payetmu. Karena minat dan istilahnya suka dan rela tadi, saya berpramuka. Tadinya saya tidak berminat, tidak berniat jadi pengurus di Warcap. Dan tidak ada cita-cita saya jadi pengurus di Warcap. Tapi tahu-tahu di rekrut jadi pengurus di Warcap. Kenapa? Mungkin karena kegiatan-kegiatan kita, peduli kita kepada kegiatan pramuka, perhatian kita kepada kota pramuka, dan kehidupan kita secara pramuka. Kalau kita lihat itu, dasar dharma dan trisetia itu, kalau kita bisa melaksanakan itu, dasar dharma dan trisetia itu, kita jadi orang hebat. Pasti jadi orang hebat. Kita tidak akan pernah sakit hati kepada orang lain. Kan itu yang orang hebat. Bisa berkompromi dengan diri sendiri, walaupun kita disakiti, tetap ceria. Kenapa? Sudah mendarah daging trisetia itu dan dasar dharma itu dalam kehidupan kita. Pasti kehidupannya bersih orang itu. Pasti dia sopan santun. Tidak akan ada lagi itu kalau anggota pramuka, betul-betul anggota pramuka, anak didik yang melawan pada gurunya tidak ada itu.
istilahnya membangkang pada gurunya. Yang pertama itu yang kita koreksi adalah diri kita. Kenapa anak didik saya ini bangkang sama saya? Mungkin ada yang salah. Salah ini barangkali. Tapi bukan seluruhnya karakter anak didik kita itu dipertanggungjawabkan kepada seorang guru atau seorang pramuka. Tidak sepenuhnya kurikulum dan guru itu yang salah. Kita melihat ada masalah guru dan kurikulumnya tidak. Mungkin pendekatannya yang salah. Nah, kita dari sekarang bilang ajar ini barangkali pramuka kita yang seperti saya ceritakan kemarin, ya tadi yang kejadian kemarin itu, ini bilang ajar. Bilang ajar itu adalah media atau pertemuan para pembina, para pembimbing untuk memperbaharui atau meningkatkan kemampuan pembina itu sendiri untuk melayani adik-adik kita pramuka. Karena seperti yang katakan kampus tadi, bahwasanya kegiatan kepramukaan itu ada pembaharuannya. Mungkin ada revisi-revisinya. Nah, dalam ajar ini fungsinya itu menyamakan persepsi lagi bagaimana kita meningkatkan kemampuan anggota pramuka kita di budaya masing-masing. Dan itu harus sama. Makanya diundang seluruh budaya. Kalaupun tidak ada hari ini, tidak datang barangkali kemarin juga kita bincang dengan Kapolda. Pada saatnya nanti mungkin kami mengundang budet yang aktif. Mungkin kepala sekolahnya yang mengundang. Apa permasalahan sebetulnya? Di antara dewan pelatih ini juga ada yang dari kepala sekolah. Tanya aja. Kayak memang di sekolah itu pendanaan itu agak sangat untuk kegiatan pramuka. Tidak juga. Sebab sudah ada anggarannya di pos sudah ada. Cuma mungkin manajemennya lagi yang. Nah, kita berusaha meningkatkan itu. Dan saya berpikir tidak ada kejadian peserta didik yang melawan kepada gurunya atau ingkar kepada orang tuanya, tapi dia anggota pramuka. Saya belum dengar. Sebab kita pramuka itu tegur sapa itu sangat penting. Itu ciri khas kita pramuka. Salam pramuka itu peduli. Apa saja ada peduli. Cepat itu. Jadi kakak-kakak semua barangkali dalam pertemuan yang ada ini, mari kita buka semuanya. Apa permasalahan sebetulnya dalam keseharian kita membina pramuka? Kita ungkap semuanya. Jangan ragu. Tanpa kita ungkap, kita tidak akan maju. Saya juga melihat dengan pemerintahan kita, pertama Presiden Jokowi, bukan saya mendukung Jokowi secara 100% tidak, tapi saya menjunjung tinggi demokrasi. Lihat ya, Bapak Presiden kita dihujat sana sini, dia tidak balas. Kenapa? Dia melihat orang yang menghujat itu pasti yang jelek-jelek keluar. Kalau dia tidak tetap,
yang Pak Soeharto tinggal panggil aja menterinya itu tolong diselamatkan dan sang menteri untuk menyelamatkan secara lain pula hilang ya. Nah presiden kita itu enggak yang kemarin biarkan aja pasti akan keluar yang jeleknya semua. Nah di situ kita ambil kesimpulan berarti mereka butuh ini atau rakyat Indonesia butuh ini. Itu segi positifnya. Dan Bapak Presiden kita itu sangat berpikir positif. Coba bangga itu. Beliau itu tidak pernah saya pilih jadi presiden. Karena waktu tahun 2014 saya tinggal di 2019 saya tinggal di Desa. Tidak ikut saya. Tapi saya dengar Bapak Jokowi yang terpilih, alhamdulillah. Kita beri kesempatan. Begitu juga kegiatan-kegiatan kita ini kita coba, kita kaji apa kesalahan sebetulnya. Mudah-mudahan itu terungkap dan terungkap lagi, maka kita bikin programnya begini. Siapa yang akan mikirkan kita lagi kalau tidak diri kita? Toh semuanya kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya itu adalah kita sedang melakukan perbuatan baik pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat pada orang lain, berarti kita sudah berbuat jahat pada diri kita. Kenapa? Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi kita Muhammad rahmatan lil alamin. Tak pilih dia itu pada siapa? Orang Muslim ke, non Muslim ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, rahmatan lil alamin. Dan itu ada di permukaan kita semua. Ulang baca lagi seperti yang saya sampaikan ini. Baca lagi dasar mana tulis setia itu udah tercermin semuanya di situ. Di kakak-kakak barangkali dalam kesempatan ini selama 3 hari mungkin metode yang salah, bukan kurikulum yang salah, mungkin metode. Dan nanti juga menurut perbincangan kita dengan pekerja, kepala sekolah juga semuanya akan kita berkumpul berembuk bagaimana menggiatkan pramuka itu. Pramuka itu bukan dihapus dari ekstrakurikuler, tetap. Cuma pendidikan ke pramukanya tidak. Beda pramuka dengan pendidikan ke pramuka. Sebetulnya saya dengan undang itu protes begitu. Kenapa? Mereka tidak mengenal pramuka, tapi memakai baju pramuka. Ini yang saya sayangkan. Sehingga apapun yang dia kerjakan nanti dalam pandangan masyarakat umum, pramuka yang salah. Pramuka yang salah. Coba bayangkan, pakai baju pramuka sembarangan. Ya, pakai baju pramuka tidak pakai kancing. Pakai baju pramuka ibaratnya lepas bajunya, tidak masukkan dalam celana yang besar. Tingkah lakunya begini-begini. Dia bukan anggota pramuka, tapi dia memakai baju pramuka. Tapi dalam pandangan umum orang awam pramuka. Tapi kalau di Indonesia itu pramuka keseragaman, sehingga seluruh anak didik, kalau di sekolah saya ada 2 satu pakai baju pramuka, ya, tanpa kecuali pakai baju pramuka, termasuk gurunya. Gurunya dikasih pakai pramuka. Seluruh guru SMK Negeri 2 Jakarta. Nah, tapi kalau yang hobi merokok dulu deh, baju
Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kegiatan ini bermanfaat, kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.